Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat operator semua. Kembali berjumpa dengan Pak Hanif. Kali ini saya akan membahas untuk pengajuan NUPTK tahun 2023. Ini ternyata masih banyak yang belum paham betul masalah prosedur pengajuan NUPTK 2023. Karena gini, banyak yang bertanya, Pak, saya ngajukan NUPTK kok mentok ya, udah lama kok enggak disetujui, Pak. Nah, nanti ini saya jelaskan, ini saya sudah membuat PowerPoint-nya. Nah, untuk pengajuan NUPTK ini ya. Jadi monggo disimak untuk teman-teman yang mau mengajukan NUPTK, prosedurnya, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa paham mengenai NUPTK. Karena kalau sudah kita ini untuk tahu persis prosedurnya, nanti cepat kok pengajuan NUPTK yang sekarang ini, gitu ya. Jadi disimak untuk pengajuan NUPTK tahun 2023 ini. Ya, ini persyaratan pengajuan NUPTK ya. Ini ada PTK terdaftar dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar ya. Jadi PTK tersebut harus masuk di rombongan belajar. Jadi harus ngajar hitungannya ya. Gitu ya. Yang kedua, belum memiliki NUPTK. Yang ketiga, bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN, gitu ya. Jadi yang memiliki NPSN. Dan keempat, ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Ya. Jadi mulai dari SD, ijazahnya yang nanti yang dilampirkan mulai dari SD sampai dengan S1, gitu ya. Itu persyaratan pengajuan NUPTK ini. Dokumen pendukung adalah surat keputusan pengangkatan dan surat keputusan beban mengajar. Jadi yang dilampirkan adalah SK pengangkatan GTY, guru tetap yayasannya ya. Jadi misalkan SK awalnya mulai tahun 2000, jadi yang dilampirkan SK awal tahun 2000 sampai SK yang terakhir misalkan yang dipunya tahun 2022, dan juga surat keputusan beban mengajar ya. Terus dokumen ijazah SD sampai dengan S1. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya, dokumen pendukung adalah hasil scan dari mesin, jadi bukan dari cam scanner atau HP yang difoto ya. Dihindari ya teman-teman, untuk scan berkas itu sekarang jangan memakai hasil dari scan dari HP, gitu ya. Jadi harus dari mesin scanner. Perlu diperhatikan itu ya teman-teman, biar nanti kita mengajukan itu langsung hasilnya itu maksimal gitu loh. Jangan nanggung-nanggung kalau misalkan mau mengajukan gitu ya. Terus selanjutnya, SK pengangkatan adalah SK yang dikeluarkan oleh yayasan gitu ya. Jadi SK GTY yang dikeluarkan oleh yayasan kalau lembaga swasta, bukan surat tugas. Terus SK pembagian jam mengajar adalah SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah terkait beban jam mengajar guru, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh yayasan. Jadi beda ya. Jadi yang SK pengangkatan adalah pengangkatan SK pengangkatan guru tetap yayasan. Ya. Ya. Yang pembagian jam mengajar ini adalah SK yang dikeluarkan kepala sekolah terkait beban jam mengajar guru. Beban jam, jadi surat keterangan jam mengajar gitu ya. Tuh, selanjutnya ini untuk yang guru ASN, nanti ini sudah ada, nanti ini PowerPoint-nya nanti saya lampirkan di bisa diunduh ya teman-teman ya. Untuk guru ASN ini juga nanti keterangannya juga ini yang perlu diperhatikan. Untuk guru non ASN juga ini sudah ada keterangannya. Nah, prosedur pengajuan NUPTK ini ya, pengajuan dilakukan oleh operator sekolah. Operator sekolah melalui verbal PTK ya teman-teman ya. Ya, upload dokumen pendukung berupa hasil scan dokumen asli semua, bukan hasil scan HP. Diketahui dan disetujui oleh pihak yayasan bagi swasta. Nah, ini yang belum difahami oleh teman-teman gitu. Mentoknya kenapa? Makanya dia bilang tadi, tanya, Pak, saya ngajukan NUPTK kok mentok, belum disetujui, Pak. Nah, ini prosedur ini banyak teman-teman yang belum mengetahui bahwa pengajuan NUPTK sekarang itu harus di-approve, disetujui oleh pihak yayasan. Jadi teman-teman sekarang harus sudah registrasi verbal yayasan ya, registrasi operator yayasan. Nanti saya berikan contohnya untuk sekaligus untuk ininya
registrasi yayasan ya. Jadi ada 4 tahapan proses pengajuan NPTK. Pertama, pengajuan oleh operator sekolah melalui verbal PTK, verifikasi validasi oleh operator yayasan melalui operator ya, akunnya operator yayasan, verifikasi validasi oleh dinas dan verifikasi validasi oleh pusat atau PDSPK gitu ya. Nah, ini apabila Proda posisi dinas status setuju di-approve maka lanjut verifikasi pusat. Apabila dinas status ditolak maka silakan ajukan kembali dengan memperbaiki dokumen sesuai catatan verifikator. Pantau proses di verbal PTK. Ya, yang perlu diperhatikan ini teman-teman ya, SK pengangkatan ada SK yayasan yang mengangkat guru teknik minimal 3 tahun secara terus-menerus, tidak putus ya. Ya. Jadi dokumen SK pengangkatannya itu misalkan tahun 2005 ya, SK awalnya ya 2005, 2006, 2007 terus tanpa putus ya. Nah, nanti setelah itu tahun 2003, 2022 misalkan terakhir ya, dilanjut dengan SK pengangkatan ya atau SK keterangan beban mengajar tadi ya, mulai tahun 2020, 2021, 2022. Ya, jadi dalam satu file gitu ya, di scan dalam satu file PDF gitu ya, terus dokumen ijazah mulai SD, SMP, SMA dan S1 ya. Nah, setelah itu ini kita cek dulu ya di verbal PTK nya teman-teman. Verbal PTK, kita buka verbal PTK, saya contohkan lagi yang tadi itu ya, verbal PTK. Kan ini ya. Nah, saya kasih contoh ini dulu. Untuk pengajuan NPTK ini ada yang mengajukan NPTK, statusnya itu masih mentok ini. Padahal sudah diajukan mulai Februari 2023, tapi masih masuk antrian. Nah, ini prosesnya ada yang terlewat, belum disetujui oleh operator yayasan. Nah, ini berarti kita harus punya, sudah harus registrasi operator yayasan. Sekarang gini, gampangnya sekarang saya ajarkan untuk ini ya, registrasi operator yayasan. Kita kan tadi sudah punya ya, operator lembaga ya, sekolah ya, yang dibuat untuk membuka ini ya, yang dibuat untuk membuka ini, verbal PTK gitu ya, kita loginnya seperti itu ya. Kita buka dulu SDM Pusdatin gitu ya, SDM Pusdatin gitu ya. Nah, kita login dulu di SDM Pusdatin ini dengan menggunakan email atau akun operator sekolah gitu ya, operator sekolah. Kita login dulu. Nah, ini operator sekolah ya, TK Karisma Jaya, ini profilnya, ini operator sekolah ya, jabatan operator sekolah. Nah, untuk kita registrasi operator yayasan, kita bisa melalui ini, bisa melalui operator sekolah ini ya, di SDM Pusdatin ini kita klik nama di sini, nama operatornya. Nah, di sini ada pengajuan tambah penugasan yayasan ya. Jadi kita ajukan dulu tambah penugasan yayasan gitu ya. Kita klik ini ya. Lalu kita pilih ininya, kabupatennya. Ini Surabaya. Pilih kecamatannya. Nah, lalu kita pilih yayasannya apa? Nah, ini kan nama yayasannya. Nah, ini kita masukkan kode referral. Kode referral ini kita dapat dari operator dinas ya teman-teman ya. Jadi kita kalau sudah punya NPYP ini, yayasan ini, kita kan punya NPYP ini nomornya ya, B4894 ya. Ini kita minta ke operator dinas untuk dibuatkan kode referral ya. Nanti sama operator dinas ditarikkan, di generate, kita dapat kode referral. Misalkan ini sudah dapat ini. Nah, ini kode referral ini berlaku 1 kali 24 jam ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah dapat, kita
buat langsung untuk registrasi, jangan ditunda sampai besok, gitu ya. Lalu kita upload surat tugasnya, lalu kita lampirkan, kita buat untuk surat tugas operator yayasannya, teman-teman ya. Buat surat tugas operator yayasan, nanti juga saya kasih contohnya, formatnya, gitu ya. Nanti saya lampirkan juga. Lalu kita upload surat tugasnya. Bentar, bukan ini. Surat tugas. Nah, ini surat tugasnya ya. Setelah itu kita ajukan. Nah, setelah ini kita ajukan, kita menunggu untuk verifikasi dari Pusdatin ya. Jadi kita tunggu dulu. Jadi nanti kalau kita masuk ke ininya lagi, ke operator lembaga ini, kita login lagi, nanti itu ada dua menu untuk memilih. Kita tunggu 24 jam ya teman-teman. Nah, nanti kalau kita login lagi ke sini, kita tunggu lagi, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu sampai besok ya, gitu ya. Nanti kalau sudah disetujui, baru nanti kita bisa kita tunggu dulu ya, nanti hasilnya ini ya, gitu ya. Nah, sekarang setelah kemarin kita mengajukan ini ya, tambah penugasan operator yayasan, sekarang kita cek ya, kita login lagi. Ini kita login lagi menggunakan akun ini ya, operatornya. Kita login. Nah, sekarang sudah ada tampilannya ini. Kemarin kita login langsung masuk ke ini ya, akunnya ya. Ini berarti ini sekarang sudah setujui. Kita cek, kita suruh milih instansi. Nah, ini ada dua ya. Instansi Karisma Jaya Nusantara ini masuk sebagai operator yayasan, yang TK Karisma Jaya ini masuk sebagai operator lembaga ya. Kita klik dulu di operator lembaganya, kita pilih. Kita cek dulu ya. Nah, ini ya. Sekarang kita cek status pengajuan tambah penugasannya. Kita cek dulu. Nah, ini status pengajuan disetujui ya teman-teman ya. Berarti ini sudah ada operator lembaga dan juga sudah ada operator yayasannya. Nah, sekarang kita login ke Verval PTK-nya untuk pengajuan NUPTK-nya ya. Kita masuk dulu ke Verval PTK. Kita login ya. Nah, ini sekarang kita sudah disuruh memilih juga pilih instansi. Kita klik dulu di TK-nya untuk pengajuannya ya. Kita pilih dulu sebentar. Nah, ini kemarin sudah mengajukan ya. Cuman statusnya ini masih dalam antrian karena prosedurnya belum disetujui operator yayasan. Nah, ya. Ini di operator lembaga ya. Verval PTK-nya. Sekarang kita masuk di akun operator yayasannya. Kita login dulu nih. Kita login dulu. Nah, sekarang kita login lagi. Nah, ini sekarang kita login masuk ke ini ya, operator yayasannya. Operator yayasannya. Nah, tampilannya beda ya teman-teman ya. Nah, ini ada pengajuan NUPTK. Nah, ini kita klik pengajuan NUPTK-nya. Ini ada ya, ini ada approve calon NUPTK. Nah, ini ada, kita klik dokumen dulu. Kita cek, kita jangan asal untuk nge-approve ya teman-teman ya. Kita cek dulu dokumennya. Misalkan kita ini SK-nya ya. Nah, ini SK. Ternyata ini SK-nya masih asal-asalan ini ya. Ini dipindai dengan cam scanner, padahal tidak boleh ya teman-teman. Dan juga ini hanya SK GTY-nya, tidak ada SK pembagian mengajarnya. Nah, ini nanti nggak setujui kalau kita approve,
asal proof aja ya, operator yayasannya juga nanti di dinas akan ditolak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga dari operator yayasannya, kalau memang beda operatornya harus diperhatikan juga gitu ya dari dokumennya. Nah ini juga dokumen ijazah ini dipindai dengan cam scanner, nggak boleh ya. Berarti ini harus kita tolak dulu, kita tolak, jangan di proof ya, kita tolak keterangan, kasih keterangan SK tidak lengkap gitu ya. Kasih keterangan itu SK tidak lengkap, kita tolak. Nah ini ya, berarti proof tidak ada ya, pengajuan NPTK-nya tidak ada. Berarti kita masuk lagi ke ini, ke lembaganya untuk diajukan ulang gitu ya. Kita pilih instansinya, ke lembaganya kita pilih. Nah, ini kita cek status pengajuan NPTK. Sekarang kita cek pengajuan NPTK-nya. Nah, ini sekarang kita ajukan lagi ya. Ajukan NPTK atas nama Ida Ayu Mahadewi. Kita ajukan lagi NPTK. Ini, nah ini baru kita siapkan ini apa? Berkasnya lagi yang tidak menggunakan scan, yang di scan dengan HP ya teman-teman ya. Dengan HP. Misalkan ini sudah saya scan. Ini ya, ijazahnya misalkan ijazah SD-nya. Nah, ini nih scan yang dari mesin ya teman-teman ya. Tidak ada watermarknya. Ada keterangannya di bawah itu. Ini begini ya. Dan juga kita cek SK-nya. SK yang benar seperti gini ya. Nanti SK tahun 2020 misalkan awalnya. Nah, 2020, 2021, 2022 nyambung ke SK pembagian mengajar. Nah, ini SK pembagian beban kerja guru. Nah, ini ya. Tahun 2020, 2021 sampai terakhir 2022. Nah, ini sudah benar ya. Seperti gitu ya teman-teman SK-nya ya. Jadi ini kita ajukan, kita upload ulang lagi ijazah SD-nya, kita upload ijazah SD-nya, nah, terus ijazah SMP-nya kita upload ijazahnya dulu ya. Kita upload ijazah SMA-nya, kita upload ijazah S1-nya. Terus kita upload SK-nya. Nah, kalau terlalu besar kita masuk ini ya teman-teman. Nah, kalau filenya terlalu besar kita gunakan ini ya teman-teman. Kita gunakan kompres file yang ini, 11 zone. Kita klik ini, kita pilih filenya. Ini kan awalnya 4,354 ya, di bawah, mintanya di bawah 1. Nah ini 1, ini 1 ya, kita unduh aja. Nah, setelah itu kita upload filenya. Ini kita pilih yang, nah ini yang 1, ini. Setelah itu kita ajukan ya. Tunggu loading masih. Nah ini ya, jadi kita cek status pengajuannya ini ya. Setelah itu kita masuk lagi ke operator yayasan.
masuk lagi ke operator yayasannya, kita login lagi ya. Tiap kali kita logout ya untuk tukar ini ya. Nah, kita masuk ke operator yayasan, kita pilih. Kita cek untuk di pengajuan NPTK-nya. Nah, ini kan sudah masuk ya teman-teman ya. Ini sudah masuk, kita cek dulu, klik dokumennya. Nah, kita cek dulu dokumennya, SK-nya sudah benar belum. Cek dulu. Jadi tiap kalau mau nge-approve ya kita cek dulu ya dokumennya ya teman-teman. Jangan asal approve aja. Biar nanti kita ngajukan sekali langsung nanti sudah setujui gitu loh. Loadingnya filenya terlalu besar soalnya ini. Nah ini ya, kita cek ini SKGT-nya 2020 besar ya. (2020, 2021, 22). Ini SK pembagian kerjanya, betul. Nah, betul. Sekarang kita cek ijazah SD-nya, betul. SD-nya, betul. Jasa SMP, betul. Jasa SMA-nya, betul. Jasa S1-nya, betul ya. Nah, betul lah. Sekarang ini kalau memang sudah betul semua, kita approve ya. Kita approve. Apakah akan menyetujui pengajuan ini? Oke. Nah, approve ya. Berarti ini nanti kita tunggu nanti status pengajuan NPTK-nya. Nah, disetujui yayasan. Nah, ya, sudah berubah ya. Ini nanti baru setelah disetujui yayasan ini kita bisa menghubungi operator dinasnya untuk konfirmasi, Pak, saya mengajukan pengajuan NPTK NPSN ini, sebutkan gitu ya. Ini nanti operator yayasan mengecek gitu juga berkasnya. Gitu ya, teman-teman, prosedur pengajuannya untuk NPTK yang terbaru gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa ditonton video ini sampai habis biar nanti nggak gagal paham lagi untuk prosedur pengajuan NPTK. Gitu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman operator semua ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini apabila video ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.